Tapi selain orang yang mati syahid, semuanya merasakan sakaratul maut. Makanya Rasulullah pun merasakan sakaratul maut. Makanya saya pernah mendengar satu video dari salah satu ustadz mengatakan Rasul itu tidak merasakan sakaratul maut. Saya mencintai beliau karena Allah, tapi video itu salah. Rasul merasakan sakaratul maut. Makanya sakaratul maut itu kita harus paham. Sebelum kita membahas sakaratul mautnya Nabi, sakaratul maut itu apa sih Ustaz? Sakaratul maut itu sakarat rasa sakit yang didapatkan sebelum menjelang kematian. Itu namanya sakarat. Dan Rasulullah itu sakaratul mautnya itu 2 kali sakaratul maut orang biasa. Ya. Makanya kemudian kita mendapati Rasulullah itu sampai berkali-kali mengatakan Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Sampai ketika Ibunda Fatimah masuk ke rumahnya Aisyah saat itu ngelihat Rasulullah itu nangis. Rasulullah memberikan isyarat supaya Ibunda Fatimah itu mendekatkan kupingnya ke mulutnya Rasul. Kemudian tambah nangis Ibunda Fatimah. Nabi ketika melihat Ibunda Fatimah tambah nangis karena beliau putri yang paling beliau cintai. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat supaya Ibunda Fatimah kembali mendekatkan kupingnya. Dibisikkan yang kedua. Setelah dibisikkan yang kedua, barulah Ibunda Fatimah mencoba tersenyum di antara isak tangisnya. Ketika sudah meninggal Rasulullah, Ibunda Aisyah nanya, yang dibisikkan Nabi apa yang membuatmu menangis? Yang dibisikkan Nabi apa ketika membuatmu tersenyum? Kemudian Ibunda Fatimah menjawab, Rasulullah itu berbisik pada bisikan yang pertama. La karba ala abiki ba'da hadal yaum. Sudah jangan nangis, jangan sedih wahai Fatimah. Tidak ada lagi kesulitan yang dirasakan oleh ayahmu setelah hari ini. Di situ saya paham, berarti Rasulullah kemungkinan hari itu meninggal dunia. Yang dibisikkan yang kedua, Rasulullah mengatakan innaki min ahli aqrabu minni luhuqan. Kamu adalah keluargaku yang paling cepat nyusul aku nanti. Dan ternyata betul. Siapa putrinya Rasulullah yang paling cepat nyusul Rasulullah? Ibunda Fatimah. Tapi Rasulullah merasakan sakaratul maut, merasakan. Makanya kemudian Nabi itu sakitnya 2 kali, sakitnya apa ya? Makanya sakaratul mautnya 2 kali, sakaratul mautnya orang biasa. Imam Qurtubi menjelaskan kenapa Nabi sakaratul mautnya itu 2 kali orang biasa. 1, supaya memberikan pelajaran bagi umatnya. Kalau Nabi yang paling aku cintai aja sakaratul maut, apalagi antum yang bukan Nabi, bukan Rasul. Yang kedua, kenapa Nabi sakaratul mautnya itu 2 kali orang biasa? Karena Nabi mendapatkan balasan puncak tertinggi ketika di surga. Makanya surga tidak pernah dibuka kecuali yang mengetoknya pertama kali adalah Rasulullah. Makanya sakaratul maut itu ada, Pak. Dan sakitnya itu berat. Makanya orang yang sakaratul maut itu kenapa kok nggak bisa teriak-teriak gitu. Sakitnya berlapis-lapis. Makanya akhirnya diem dia. Paling-paling apa? Antum lihat kalau sakaratul maut itu, kalau diem gini biasanya air mata di sini. Kenapa enggak ngomong ya Ustadz? Loh, kalau ngomong masih bisa ngomong, itu logikanya masih belum kalah dengan rasa sakitnya. Makanya bisa ngomong, aduh sakitnya itu belum mengalahkan logika berpikir. Antum ketika ada yang batu ginjal atau tiba-tiba sakit, kok masih bisa aduh? Itu karena sakitnya masih bisa di logika. Enggak mengalahkan logika orang. Tapi sakaratul maut sakitnya itu berlapis-lapis. Sudah mematikan logika. Sampai mengatakan aduh itu enggak bisa. Pernah enggak antum dapet yang orang sakaratul maut? Aduh enggak ada. Diem mereka itu. Dan kalau diajak ngomong biasanya bu itu nangis di sini. Sakitnya luar biasa. Makanya enggak ada itu sakaratul maut itu kayak kemudian di sinetron gitu. Di atas pangkuan istrinya. Istriku nanti jaga anak-anak ya. Jaga rumah. Jadilah istri yang solihah. Mati. Enak banget kalau ngomong kayak gitu. Tidak ada yang kayak gitu. Makanya kemudian sakaratul maut itu berat. Makanya dinamakan sakarat. Makanya sampai kemudian kita mendapati Ibunda Aisyah itu berkata, ma kuntu akhbit. Saya itu gibtah dulu. Gibtah itu iri. Kalau saya melihat ada orang kok matinya kelihatannya gampang ya. Kok kelihatannya tek mati. Saya iri dan pingin dimatikan kayak gitu.
Tapi setelah aku melihat bagaimana Rasulullah itu meninggal di atas pangkuanku, aku tidak pernah lagi gibtoh kepada orang yang mati tampaknya mudah. Kenapa? Karena aku tahu bagaimana beratnya kematian yang sejatinya. Setelah melihat Rasulullah itu meninggal di atas pangkuanku. Makanya Masya Allah sakratul maut itu berat betul. Sakrat itu. Belum nanti intinya sakratul maut itu menuju kepada naza. Naza itu apa? Cabutnya ruh. Dengan jadaba, kalau jadaba itu gini namanya jadaba ini, narik biasa. Kalau naza dari kata naza'a, ini kayak gini nih, ini namanya naza'a. Makanya tarik. Dan kita tentunya paham ya. Pernah bayangin nggak kalau kita sedang dengar cerita tentang kisah orang kalau disiksa di penjara, kukunya dicabut dengan kemudian apa itu dengan tang. Bayangin aja ngilu, itu baru kuku. Dan kita bisa bayangkan kalau kemudian orang meninggal dunia kemudian di atas dicabut gitu. Padahal itu kemudian wong jempol kaki kita ada rambutnya aja dicabut kita demam kok. Ini ruh dicabut. Makanya kemudian orang ketika sakratul maut diem aja dia. Diemnya itu bukan kemudian dia itu tidak merasakan apa-apa. Enggak, justru sakit yang berlapis-lapis. Sampai mengatakan aduh sudah nggak mampu dia. Makanya lihat orang sakratul maut itu diem, kadang-kadang lihat ke atas. Kenapa yang lihat ke atas Ustaz? Karena kemudian dia didatangin. Kalau dia orang yang beriman, yang mendatanginya itu malaikat. Makanya Rasulullah itu mengatakan dalam hadis riwayat Bara' bin Azib. Istaidu min adabil qabr. Pelindung dari adab kubur. 3 kali Nabi mengulang-ulang sembari mukulkan tongkatnya itu 3 kali. Kemudian Nabi berkata, idza kanal mu'min fi inqita'i minad dunya wa iqbalu minal akhirah ja'ahul malaikah minal malaikah ma'ahum kafanu min akfanil jannah wa hanutu min hanutul miski. Orang itu kalau akan meninggalkan dunia dan datang dalam urusan akhiratnya, maka datang kepadanya itu malaikat. Kalau dia orang yang beriman, malaikatnya membawa pakaian putih, membawa kain kafan, membawa minyak wangi. Kemudian kalau dia bukan orang yang beriman, malaikatnya datang hitam dan menyeramkan, membawa 2 barang, kain kafan dari neraka, pecut yang diambil dari neraka. Fajalasu inda muddil basar. Dan mereka duduk, malaikat itu sejauh mata dia memandang. Makanya yang turun, 1 malaikal maut. Penyebutannya itu malaikal maut. Kemudian duduk di atas kepala, Pak. Makanya kemudian orang itu kalau sakratul maut, pertama kali yang dingin mana? Telapak kaki dia, dingin dia. Makanya kalau Bapak ngelihat orang meninggal dunia itu, kakinya langsung pertama kali kaku muter dia, gerak dikit dia, langsung kaku dia. Ke atas, di atas. Kenapa? Dari sini dia nyebutnya. Makanya ketika kita mentalkin itu sebelah kanan. Pelan-pelan kalau mentalkin itu. La ilaha illallah. Jangan buru-buru kata Imam Qurtubi, nanti memberatkan hatinya. Menyesakkan dadanya. Gak usah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayolah Pak, gak usah gitu. Bila ilaha illallah, dipegang kepalanya. Kemudian kalau sudah sakratul maut, diem aja dia. Jangan pernah meninggalkannya. Karena itulah medan pertempuran terakhir kalinya ketika setan masih berusaha mengajak dia untuk murtad dari agama Allah. Makanya orang itu kalau sudah ibunya sakratul maut, dampingin. Yang nangis-nangis pergi dulu. Supaya tidak menyesakan dada. Orang dengar orang nangis itu sesek dada Pak. Yang nangis-nangis pergi dulu. Kalau enggak berhenti tangisannya, murotal dimatikan dulu. Tenang keadaan. Ditalkin pelan-pelan di telinganya. La ilaha illallah. Ya, sampai nanti kalau dia beriman, Allah yang meneguhkan. Makanya Allah yang menggerakkan bibirnya kalau dia beriman. Sebagaimana surat Ibrahim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan orang yang beriman omongannya di dunia dan di akhirat. Makanya dia kalau beriman mengucapin la ilaha illallah. Makanya kalau ditalkin sudah ngucapin itu sudah, jangan diajak bicara lagi. Alhamdulillah ya Pak, alhamdulillah, talkin lagi. Berarti ucapan terakhirnya itu alhamdulillah. Ya, makanya kemudian ditalkin pelan-pelan itu. Sakitnya berat.
ngeliatin gitu. Sampai akhirnya ketika dicabut, nazak sudah mulai datang, lewatin itu. Dan yang paling terakhir ngikutin ruh itu apa? Mata. Makanya Nabi kemudian berkata, inna ruh idha qubidha tabi'ahul basar. Ruh itu kalau dicabut, yang paling setia ngikutin ruh kalau dicabut itu mata. Makanya mata orang itu kalau meninggal dunia ketika terbuka, jangan kemudian dikatakan su'ul khotimah ini matanya terbelalak. Enggak, itu fitrah. Kayak dia gini. Atau kadang-kadang buka dikit. Itu dia ngeliatin ruh dicabut dari jasad dia. Karena yang paling setia dari anggota tubuh itu mata sama ruh. Dilihat gitu. Terus gimana kita Ustadz? Ya sudah, nutup aja. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Gak usah takut, tutup. Kecuali kalau dia buka kembali ya, baru kita kabur bareng-bareng Pak. Nah, kalau enggak, ya sudah. Maka kemudian nutup. Dan itu beratnya sakaratul maut. Makanya sampai kemudian ketika sakaratul maut itu, Masya Allah, betul-betul yang paling berat itu sakaratul maut itu. Dan itu dirasakan setiap orang. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz saya kok ngeliat ada orang yang tabrakan langsung mati, langsung mati. Kapan sakaratul mautnya? Loh, jangan membicarakan sakaratul maut yang sifatnya itu adalah gaib. Kemudian dengan pandangan kita, mungkin pandangan kita seakan-akan orang ini sakaratul mautnya kapan? Ada orang kan kadang-kadang ceguan, lewat dia habis ceguan. Maka kemudian kita sering bertanya, loh sakaratul mautnya kapan? Antum tidak tahu. Tapi pasti sakaratul maut pasti. Saya ambilkan contoh yang gampang. Kita Pak, kalau kemudian tidur kadang-kadang ketindih. Tahu ketindih ya? Ketindih itu kita ini sesek nggak dadanya ketindih? Sesek dadanya. Kemudian kita ketindih, tidur atau tidak tidur ketindih itu? Ketindih pasti tidur. Kalau ketindih tidak tidur namanya ketindihan barang. Kalau ketindih itu ketika tidur. Kemudian perhatikan orang di sampingnya, istrinya contohnya, itu melihat suaminya ketika ketindih, itu melihatnya kayak orang tidur biasa atau tidak? Kayak orang tidur biasa, tidak tahu kalau suaminya ketindih gitu, suaminya gini-gini gitu. Sampai kemudian, itu baru kita bangun. Ya kan gitu kan? Masya Allah. Istri yang di sampingnya merasa apa? Suami saya baik-baik aja kok tidurnya. Itu ketindih saja. Banyak orang yang di sekitar kita, anak kita di kanan, suami istri kita di kiri, anak kita yang ketiga di kaki. Itu enggak tahu kalau kita ketindih, itu baru ketindih Pak. Gambaran sakaratul maut itu kayak gitu. Mata kita ini sering nipu, merasa bahwasanya loh orang ini kok sakaratul mautnya kapan? Antum enggak ngerti. Sebagaimana orang enggak ngerti ketika saudaranya sedang ketindih. Makanya gambaran sakaratul maut itu pasti dirasakan itu. Dan yang paling berat, nazaknya itu yang paling berat. Makanya kalau orang sudah sakaratul maut itu sudah enggak usah diajak bicara, talqin aja di sebelah kanannya ini, pegang kepalanya. Pelan-pelan gitu. Dan kita harus paham ketika mentalkin itu pelan-pelan, yang lembut. Sampai betul-betul kita berdoa semoga kemudian diberikan husnul khotimah yang mudah.